Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Krisnandi Somandri, dosen tetap pada program studi D3 Teknik Konstruksi Sipil Politeknik Negeri Bandung. Saat ini saya menjabat sebagai lektor dengan golongan 3D, di mana pendidikan saya yaitu D4 Politeknik Negeri Bandung di jurusan Teknik Sipil dan S2 itu di Universitas Gadjah Mada, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 atau doktoral di bidang teknik sipil, khususnya rekayasa geoteknik. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025 dengan tujuan untuk memperkenalkan diri saya, menyampaikan motivasi saya sebagai pendidik, serta menjelaskan kontribusi saya dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya percaya bahwa menjadi dosen bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga tentang membimbing, menginspirasi, dan terus belajar. Dengan semangat tersebut, saya harus berupaya memberikan kontribusi yang terbaik bagi mahasiswa saya, institusi, maupun masyarakat secara luas. Dalam video ini, saya juga akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Tanah. Mata kuliah ini merupakan bagian penting dalam rumpun ilmu teknik sipil, khususnya geoteknik, yang membekali mahasiswa dengan pendalaman tentang perilaku tanah sebagai material teknik sipil, serta berbagai metode analisis yang digunakan dalam perencanaan fondasi, timbunan, dan stabilitas lereng. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan project-based learning, di mana mahasiswa diajak untuk memahami berbagai mekanisme kegagalan geoteknik, faktor yang mempengaruhi, serta pendekatan analisis. Selain itu, mahasiswa juga akan diajak untuk mengidentifikasi secara langsung berdasarkan kondisi lapangan, serta mengevaluasi solusi rekayasa yang umum diterapkan di lapangan. Adapun capaian pembelajaran, di mana deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah Mekanika Tanah menyajikan tentang pembentukan tanah, jenis, komposisi tanah, indeks properties, dan engineering properties, termasuk pengujian lab, menentukan hasil, dan cara pembacaan di laporan soil investigasi. Klasifikasi tanah dan cara mengklasifikasikan tanah, lalu konsep tegangan efektif dan permasalahan pemadatan tanah, uji laboratorium lapangan dan untuk mencari parameter tanah, lalu fenomena konsolidasi atau penurunan, serta besarnya dan waktu terjadi penurunan konsolidasi, di mana distribusi tegangan dalam tanah, lalu kuat geser tanah, dan yang terakhir itu adalah stabilitas lereng. Adapun capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu dan memahami, menerapkan konsep dasar mekanika tanah, meliputi klasifikasi tanah, analisis sifat indeks dan rekayasanya, serta tegangan efektif, pemadatan, konsolidasi, kuat geser, serta stabilitas lereng berdasarkan data hasil uji lab maupun lapangan, serta mampu menginterpretasikan tersebut dalam laporan secara sistematik dan aplikatif dalam konteks rekayasa sipil, khususnya geoteknik. Materi pembelajaran ini dibagi menjadi 14 minggu, di mana minggu pertama yaitu 1 sampai minggu ketiga klasifikasi tanah, lalu minggu keempat sampai kelima tegangan tanah dan tegangan efektif dengan berbagai kondisi pembebanan, minggu ke-6 dan minggu ke-7 pemadatan tanah di laboratorium, minggu ke-8 sampai minggu ke-10 yaitu penurunan tanah, yaitu penurunan segera, penurunan konsolidasi, penurunan sekunder. Lalu minggu ke-11 dan 12 itu kuat geser tanah, baik teori secara pengujian di lab. Lalu minggu ke-13 dan 14 yaitu konsep, identifikasi, serta analisis stabilitas lereng. Sistem penilaian pada mata kuliah Mekanika Tanah yaitu tugas dan kuis sebesar 10%, lalu tugas besar atau project based learning sebesar 50%, ujian tengah semester atau UTS 20%,
ujian akhir semester itu 20%. Pada pertemuan kali ini, yaitu minggu ke-13, akan menjelaskan mengenai konsep stabilitas lereng, jenis longsoran pada lereng, identifikasi longsoran pada lereng yang akan dilakukan studi langsung di lapangan, lalu contoh penanganan longsoran pada lereng tersebut. Untuk itu, selamat menyimak. Semoga video ini dapat memberikan gambaran utuh tentang komitmen dan integritas saya sebagai seorang pendidik profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini benar-benar semangat ya. Kita belajar tentang konsep stabilitas lereng. Jadi kalau minggu kemarin kita bahas tentang masalah apa? Bisa kuat geser tanah. Di mana kuat geser tanah itu ada bisa dilakukan di lab. Salah satu contohnya apa? Untuk triaksial, terus direct shear. Dari pengujian tersebut nanti akan didapatkan parameter-parameter seperti C dan V. C itu apa? Kohesi. V itu apa? Sudut geser dalam. Ini akan nanti kita aplikasikan terhadap masalah stabilitas lereng. Gitu. Dalam perhitungan stabilitas lereng, kita akan aplikasikan bagaimana konsep kohesi pada tanah lempung yang mengakibatkan terjadinya longsor dan sudut geser dalam tanah yang nantinya akan juga bisa mengakibatkan kelongsoran dari si lereng. Pada minggu ke-13 akan menjelaskan masalah konsep stabilitas dari lereng, jenis-jenis longsoran pada lereng, lalu identifikasi longsoran lereng. Kita akan lakukan nanti studi lapangan, kita akan melihat di lapangan, kebetulan di lapangan dekat kampus kita ada terjadi masalah kelongsoran, yaitu di jalan kampus dan di sekitarnya. Lalu nanti contoh penanganan pada lereng tersebut yang terjadi longsoran. Dan pada minggu ke-14 akan dilakukan analisis. Oke, kita mulai mengenai lereng adalah permukaan tanah yang membentuk sudut kemiringan tertentu terhadap garis horizontal yang terbentuk secara alami pada pembuktian atau secara buatan dari hasil galian atau cut and fill atau timbunan itu sendiri. Lalu dalam pekerjaan teknik sipil khususnya lereng banyak dijumpai, yaitu salah satunya misalnya pada timbunan. Timbunan itu pasti akan ada slope kemiringan dari lereng. Lalu ketika ini kan di prodi teknik konstruksi sipil, pada jalan-jalan misalnya rata-rata itu terjadi longsoran di daerah, kalau kita dekat dengan kampus kita misalnya daerah Sumedang, di arah Sumedang itu banyak terjadi longsoran. Nah, kita bisa lihat terjadinya longsoran ini pada gambar di pojok ini, di mana terjadinya longsoran pada salah satu jalan nasional yang saya pernah survei di daerah Kalimantan. Misalnya ini terjadi longsoran memakan hampir setengah badan jalan, gitu. Setengah badan jalan terjadi longsoran. Nah, ini yang bisa mengakibatkan kerugian dari terjadinya ketidakstabilan dari lereng. Nah, mekanisme terjadinya longsoran itu ada dua, yaitu longsoran akibat pada tanah non-kohesif dan pada tanah kohesif. Pada tanah non-kohesif itu bisa terjadi pada tanah-tanah berbutir. Jadi longsoran yang terjadi adalah longsoran translasi. Kalau kita tunjukkan, longsoran translasi itu dia relatif lurus, gitu. Dia relatif lurus pada longsoran translasi. Lalu pada longsoran kohesi, tanah-tanah kohesi itu terjadi setengah lingkaran dan lebih dalam. Setelah kita lihat mekanismenya, lalu kita mencek bagaimana mengidentifikasi dari longsoran pada lereng. Nah, pada longsoran lereng itu ada ciri-cirinya.
Ciri-ciri longsoran lereng itu ada, kita bisa identifikasi. Pertama, pasti terjadi retakan atau crown di mahkota lereng. Lalu ada main scrape. Jadi di bagian atasnya, lalu ada head sampai mirrornya, mirror ke berikutnya. Lalu ada transfer crack sampai rigid. Lalu yang paling bawah ini yang sering menutupi jalan dari infrastruktur kita, yaitu dari atau kita bisa sebut kakinya atau tuh ujungnya, lidahnya, dia menutupi biasanya dari longsoran karena terdesak ke atas, dari atas ke bawah sehingga menutupi. Definisi faktor keamanan terhadap longsoran. Jadi kalau kita analogikan, longsoran itu adalah benda yang kita simpan, misalnya kita simpan benda masif yang kita simpan itu terhadap kemiringan tertentu. Kalau kita lurus seperti ini, dia tidak akan terjadi longsor. Tapi dengan kemiringan tertentu, ini akan terjadi longsoran karena beratnya tidak mampu gitu untuk menahan gaya gesekan ini. Nah, definisi faktor keamanan itu dinyatakan untuk menunjukkan bahwa tanah tersebut terjadi longsor atau tidak, di mana faktor keamanan atau safety factor FS adalah tahanan geser tanah yang bekerja sepanjang lereng, tahanan geser, lalu tegangan geser yang diakibatkan oleh beban itu sendiri, di mana tegangan yang bekerja adalah W adalah berat tanah, N adalah W dikali cos dikali alfa. Alfa itu adalah sudut dari lerengnya, lalu T adalah W dikalikan sin alfa, itu adalah tegangan yang bekerja, tegangan geser yang bekerja sepanjang bidang geser lereng tersebut. Kalau kita lihat terhadap kuat geser tanah, kita telah belajar di minggu yang lalu masalah kuat geser dari tanah, pengujian misalnya triaksial ataupun direct shear, di mana kita dapat kurva yang namanya kurva Moore-Coulomb ini. Jadi bidang kemiringan itu V tergantung akan linear terhadap tegangan gesernya gitu. Bila kita lihat, maka geometri kemiringan dari lereng merupakan variabel dan sudut geser tanah atau V konstan diamati 3 kejadian. Misalnya, 1, sudut geser atau sudut geser dari tanah, sudut dari tanahnya, dan kurang dari V-nya atau sudut geser dalam tanahnya, maka Fs-nya lebih dari 1. Atau bisa dikatakan stabil. Lalu alfa atau sudut lerengnya sama dengan nilai sudut geser tanah, Fs-nya sama dengan 1 atau dia kritis atau labil sesaat sebelum longsor. Lalu alfa lebih besar dari V, itu akan Fs-nya kurang dari 1 atau akan terjadi longsor. Prinsip berikutnya adalah peningkatan faktor keamanan. Pada prinsipnya peningkatan faktor keamanan yaitu 1, mengurangi beban kerja di bidang longsor. Jadi kalau ini lerengnya yang tadi alami, kita kurangi beban yang bekerja. Lalu kedua, meningkatkan kuat geser tanah. Itu salah satunya dengan penanganan-penanganan. Salah satunya pemberian counterweight. Misalnya kita beri pasangan batu di bawahnya sebagai counterweight untuk menahan longsoran. Terus pembuatan subdrain. Itu jadi sumur-sumur yang nantinya si airnya diturunkan dengan cara dilakukan penyedotan untuk dikeluarkan airnya. Salah satunya untuk mengurangi berat dari lereng akibat air. Lalu pemasangan retaining wall atau dinding penahan tanah yang sering kita lihat gitu ya. Yang nanti juga di lapangan ada yang pemasangan seperti ini. Lalu pemasangan turap dengan angker. Itu banyak terjadi di misalnya untuk penanganan-penanganan galian khususnya. Lalu perkuatan dengan geotekstil, itu bahan geotekstil, lalu soil nailing. Nah, ini salah satu contoh penanganan lereng di lapangan dengan gabion, gitu. Nah, dengan gabion dia dilakukan penanganan, yaitu gabion itu adalah batu-batu yang dimasukkan ke dalam kawat-kawat, gitu, dibuat berundak. Ini salah satunya untuk jalan jalur trans di daerah Payakumbuh yang menghubungkan antara Payakumbuh dan Padang. Contohnya ini pada lereng-lereng
yang nantinya infrastruktur kita bisa tetap lewat gitu setelah dilakukan penanganan seperti ini. Lalu berikutnya adalah kelongsoran lereng dengan perkuatan, yaitu dengan tiang-tiang baja yang nantinya digabung dengan tanaman untuk menahan lereng longsoran tersebut. Nah, ini sedang dilakukan penanganan dengan memberikan pemancangan pada lereng tersebut, digunakan pancang-pancang baja. Lalu setelah dilakukan pemancangan dengan baja, disambungkan dengan baja-baja secara horizontal. Setelah horizontal, lalu diberikan facing dari papan kayu, gitu. Jadi untuk menahan, yang nantinya akan diberikan timbunan tambahan. Timbunan tambahan ini diberikan tanah-tanah yang baik untuk vegetasi, lalu diberikan timbunan sehingga terlihat pada poin 5, yang akhirnya seperti ini. Jadi ditanami dengan vegetasi. Mungkin saya sudah jelaskan, saatnya waktu session untuk pertanyaan. Ada pertanyaan? Coba, Dea. Pertanyaannya apa, Dea? Baik, izin bertanya Bapak, perkenalkan nama saya Deodistia dengan NIM 2211210007. Di sini kan Bapak membahas mengenai adanya regreenering yang nanti pakai perkuatan bambu yang ditambah dengan timbunan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana pengaruh vegetasi terhadap kestabilan lerengnya gitu. Oke, terima kasih Dea, pertanyaan yang sangat bagus. Betul. Berarti sangat memperhatikan apa yang telah saya jelaskan. Jadi, pengaruh terhadap vegetasi pada perkuatan yang menggunakan engineering ini, kita lihat ini sangat berpengaruh. Gitu. Sangat berpengaruh sekali vegetasi. Karena apa? Dengan adanya vegetasi, ketika ada hujan, air tidak akan mudah melongsorkan si timbunan tersebut. Sehingga akan diserap dulu oleh si vegetasi tersebut. Sehingga yang nantinya akan mengurangi dari longsoran beban dari akibat si air hujan tersebut, yang mengakibatkan yang nantinya kalau tidak diserap oleh tanaman, akan diserap langsung oleh tanah dan mengakibatkan longsor. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apakah cukup, Dea? Cukup, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya, pertanyaan apa? Coba. Perkenalkan saya Riza, Pak. Jadi bagaimana sih Pak kalau misalnya terjadi retakan di permukaan lereng, langkah mitigasi pertama yang harus kita lakukan itu bagaimana Pak? Oke. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus, Riza, untuk bagaimana langkah mitigasi kita terhadap lereng yang telah terjadi retakan di permukaan. Kalau kita lihat pada slide ini, misalnya retakan di permukaan adalah terjadinya crown, istilahnya crownnya, dan terjadi crown crack. Jadi di mahkotanya sudah terjadi retakan. Nah, retakan tersebut pertama yang harus kita lakukan adalah langkah mitigasi pertama, di mana daerah tersebut harus diisolir dulu. Karena dikhawatirkan kalau tidak diberi tanda bahwa lereng tersebut berbahaya, nanti akan banyak aktivitas atau masyarakat. Gitu. Kedua, retakan tersebut kalau masih terjadi retakan yang cukup kecil dan tidak terlalu lebar, segera ditutupi. Gitu. Ditutupi dengan misalnya cairan beton. Untuk apa? Menghindari air hujan masuk ke dalam sehingga menjadi bidang perlemahan dari lereng tersebut. Ketika terjadi bidang perlemahan, mengakibatkan terjadi cepat longsor. Itu yang paling bahaya. Gitu. Jadi langkah mitigasi paling awal adalah clearkan area tersebut. Gitu. Clearkan area tersebut dari semua aktivitas, lalu beri pembatas agar tidak terjadi korban. Ketiga, tutupi retakan tersebut. Langkah pertama, tutupi retakan tersebut agar tidak masuk air. Yang airnya nanti berakibat melemahkan si kuat geser dari tanahnya tersebut. Mungkin itu penjelasannya. Cukup baik, Reza tadi pertanyaannya, dan Dea. Terima kasih. Setelah kita tadi mempelajari tentang konsep, bagaimana identifikasi dan lain hal, selanjutnya kita akan lakukan studi lapangan. Studi lapangan yang akan kita lakukan adalah mengidentifikasi longsoran
di mana formulirnya sudah saya sediakan, yaitu formulir studi lapangan mengenai identifikasi longsoran. Pertama, kita lihat formulirnya, kita isi informasi umum berupa lokasinya, tanggal observasi, lalu pengamatan pada saat itu, apakah terjadi cuacanya seperti apa, hujan, cerah, dan lain hal. Lalu berikutnya adalah kondisi umum dari lerengnya, berupa kemiringan lereng, perkiraan kemiringan lereng, tinggi lereng, arah lereng, lalu jenis lereng, vegetasi, dan lain hal. Yang ketiga adalah ciri-ciri longsorannya, yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat adalah jenis longsoran, yaitu longsoran transasi kah atau rotasi kah. Kelima, dilihat aktivitas dari drainasenya. Apakah ada drainase yang aktif, lalu permukaannya seperti apa, genangan atau dan lain hal. Lalu dibuatlah sketsa longsorannya. Oke, siap kita ke lapangan? Kita mulai identifikasi, nanti langsung di studi kasus di lapangan. Kita hari ini udah melihat lereng yang terjadi di lapangan seperti ini. Jadi ada longsoran, sudah terjadi longsorannya, Crownnya memang sudah sudah tidak terlihat karena sudah terjadi longsoran, sudah ada pemisahannya, gitu. Jadi terus ini dinding penahan tanah juga terlihat terjadi longsoran juga, terbawa oleh longsoran, gitu. Nah, salah satunya terbentuk awalnya oleh gerusan air dan trek di atas ketika hujan menyerap. Ketika menyerap menjadi beban tambahan sehingga terjadi longsoran yang cukup besar. Sekarang kita isi formulir tentang studi lapangan untuk mengidentifikasi. Kalian sudah pegang kan masing-masing per kelompok? Nah, kita identifikasi mulai dari pertama nama lokasi. Kita lokasi ada di area dekat kampus Polban. Kedua, tanggal observasi hari ini tanggal 8. Lalu pengamatan, silakan tulis nama kelompok kalian. Lalu kondisi cuaca saat ini cerah. Lalu kondisi umum lerengnya, kemiringan lereng kira-kira berapa? Ya, lebih dari 60 derajat, hampir mendekati 90 derajat. Lalu tinggi lereng kurang lebih dari 5 meter ya, di atas 5 meter. Gitu. Lalu arah kompas, arah utaranya mana? Udah ke sana. Berarti lerengnya di sebelah barat. Lalu jenis lerengnya apa? Lereng alami, buatan atau gabungan? Gabungan. Karena telah terjadi sebenarnya perbaikan, awalnya ada DPT. Lalu vegetasinya memang tidak ada ya, karena di tembok semua gitu. Lalu ciri-ciri longsoran, retakan atau mahkotanya sudah jadi retakan dan bahkan terjadi longsor. Terus tebing utama main scrape-nya sudah terlihat. Lalu kepala longsorannya terlihat kan? Kepala longsorannya. Lalu badan longsorannya, badannya sudah hilang karena tergerus oleh air sungai juga gitu. Kaki longsorannya juga sudah hilang karena tergerus oleh air, terbawa oleh arus air. Retakan merintang dan radialnya juga terlihat, sudah terlihat ya. Material longsorannya tanah, full tanah. Lalu jenis longsorannya, ini apa? Yang kita pelajari tadi ada rotasi atau transasi? Transasi, relatif dia tegak gitu ya. Lalu aktivitas drainase sepertinya tidak terlihat ya, tidak ada drainase gitu. Lalu permukaan airnya ini memang di daerah sungai, jadi permukaan airnya tergantung fluktuasi air sungai. Terus ada rembesan, terlihat nggak basah sih tanahnya? Basah nggak tanahnya terlihat? Cukup relatif basah, karena ada rembesan dari air sungai. Terus drainase buatannya ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada.
Nah, berikutnya kalian silakan sketsakan longsoran tersebut, gitu. Silakan disketsakan. Lalu setelah nanti sketsakan, nih kira-kira penanganan apa nih yang baik untuk lereng tersebut? Apakah dengan dinding penahan tanah lagi, yang batuan seperti ini, atau apa? Dinding, misalnya bisa diganti jadi dinding beton. Beton, namun harus dilihat juga terhadap aspeknya gerusan dari sungai, air sungai. Jadi gerusan air sungainya harus dikurangi dulu untuk melindungi si dinding tersebut. Nah, sekarang silakan kalian sketsakan. Oke, nanti kita bahas di kelas untuk lebih dalamnya. Oke? Cukup jelas studi ini di lapangan? Cukup? Oke, terima kasih. Kita nanti lanjut ke kelas. Oke, tadi setelah dari lapangan gimana rasanya? Seru? Seru. Dari lapangan tadi kalian sudah mengisi formulir. Jadi sudah mencatat identifikasi longsoran di lapangan. Itu bagaimana terjadi kelongsoran di lapangan itu seperti apa dan dampaknya. Nah, setelah kita belajar hari ini dari mulai teori sampai ke lapangan, ada yang bisa memberikan kesimpulan hari ini seperti apa dari atau membahas ulang mengenai pembelajaran hal ini. Siapa? Saya, Coba, Pak. Zaidan. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zidan. Jadi untuk reka pertemuan hari ini, dari bentuk keruntuhan longsor sendiri dibagi menjadi dua Pak. Yang pertama untuk tanah kohesif dan tanah granuler. Kemudian berdasarkan kita investigasi ke lapangan tadi, pertama terdapat kelongsoran di daerah karena drainase air sehingga kelongsorannya lebih cepat. Kemudian pada contoh mitigasi tadi di pinggir jalan terdapat tanda-tanda keretakan pada crown atau pada mahkota kelongsoran di jalan dan sudah dilakukan mitigasi seperti diberi safety line pada area keretakan. Mungkin dari saya cukup Pak. Oke, terima kasih Zidan, cukup bagus. Ya, terima kasih semua, cukup bagus. Cuman kita berikutnya adalah saya akan memberikan tugas untuk minggu depan yang akan dikumpulkan tugasnya yaitu survei. Jadi tugasnya minggu depan yang akan dikumpulkan kalian melakukan survei di titik lokasi lainnya, gitu. Di mana kriterianya yaitu kalian membuat kelompok minimal 3 orang dan maksimal 5 orang dengan 1 ketua. Cari lokasi lereng dengan indikasi akan terjadi longsoran atau sudah terjadi longsoran, gitu. Nah, yang mengakibatkan kerugian, misalnya pada area jalan raya, gitu. Lalu setelah didapatkan lokasi, lakukan identifikasi dengan formulir yang telah kita pelajari yang tadi ke lapangan, gitu. Nah, lanjutkan. Setelah itu lakukan wawancara terhadap warga untuk merekam bagaimana kronologi terjadinya longsor di areal tersebut. Nah, nanti dibuatkan laporan. Laporannya berisi pertama kronologi kejadiannya seperti apa. Lalu kedua, buat sketsa longsorannya. Lalu ketiga, infrastruktur terdampak apa. Dan keempat, dilengkapi data-data pendukung hasil survei identifikasi dari formulir. Nah, laporannya dibuat 5 halaman secara ringkas. Cukup bisa dipahami? Terima kasih. Lalu dikumpulkan nanti pada pertemuan ke-14 sebelum kita lakukan tentang analisis bagaimana kestabilan dari lereng. Pada minggu ke-14 kita akan mempelajari analisis kestabilan dari lereng. Untuk pertemuan hari ini apakah cukup? Oke, kalau cukup saya tutup, saya akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.